kita masih berharap akan semuanya melakukan niat baik. Kalau itu juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Ya, tapi pantas saja jika ada yang bilang kemudian begini, memang rejim Jokowi ini dolim dan bikin susah saja. Ya gimana gak susah ya? Masa sekali nagih hutang sampai 2,6 triliun rupiah? Dari kejadian ini, kita jadi semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Trah Cendana, pengemplang dana BLBI diburu negara. Pada akhir 1997 dan awal 1998, pemerintah mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dana itu merupakan dana darurat yang diunitkan dan disuntikkan oleh pemerintah bagi bank-bank yang akan ditutup. Alasan pemberian dana BLBI lantaran terjadi penarikan besar-besaran oleh para nasabah yang khawatir kehilangan tabungan mereka jika bank dinyatakan pailit. Pada saat krisis moneter 97-98, pemerintah melalui BLBI memberikan dana sejumlah 147,7 triliun kepada 48 bank, di mana data ini pernah dirilis oleh Kementerian Keuangan. Walaupun data masih tersimpan sejak lama, masih banyak obligor yang memiliki hutang ke negara belum melunasi dengan kewajiban membayar hutang itu. Beberapa debitur yang menjadi sorotan publik adalah datang dari klan Cendana. Anak-anak Soeharto menjadi daftar prioritas dalam kewajiban membayar hutang negara. Berikut adalah nama-nama Soeharto yang masuk dalam daftar wajib bayar hutang negara dengan angka yang cukup fantastis. Pertama, Siti Hardianti Rukmana atau biasa disapa Mbak Tutut. Ia memiliki hutang masing-masing 191,6 miliar, 471,4 miliar, dan 14,79 miliar, dan 6,52 juta US dollar. Dari sekian hutang yang dimiliki Tutut tidak ada jaminan aset tetapi hanyalah berupa SK proyek. Kedua, Bambang Trihatmojo yang merupakan anak ketiga Soeharto. Ia memiliki hutang kepada negara diperkirakan sebesar 60 miliar. Hutang itu dipakai untuk penyelenggaraan acara multi-event olahraga se-Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 97. Ketiga adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan anak bungsu dari keluarga Cendana. Ia juga diminta untuk melunasi hutangnya ke negara terkait dengan dana BLBI sebesar 2,61 triliun. Tak itu saja, Tommy juga berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kasus BLBI ketika bank miliknya yakni Bank Pesona Utama mendapatkan bantuan likuiditas senilai 2,33 triliun rupiah. Saya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menagih kembali dana-dana yang telah dikeluarkan untuk para pengemplang uang negara itu. Bertahun-tahun, para penggarong uang negara baik yang dilakukan keluarga Cendana maupun para taipan tidak ada sedikit pun niat baik untuk mengembalikan pinjaman itu. Hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Soeharto membuat negara ini bangkrut pada zamannya. Uang negara yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat dikuasai seakan-akan negara ini milik keluarga. Uang negara dimainkan oleh klan Cendana dan para taipan secara terstruktur dan masif. Dengan kegeraman ini, saya berharap pemerintah dengan sungguh-sungguh menelusuri jejak dana yang disimpan oleh kejahatan masa lalu sampai ke anak cucu mereka. Kalau saja jejak SB berkuasa, kasus ini dibuka, tentunya uang negara yang menguap entah kemana dapat kembali. Namun, jangan berharap banyak. 10 tahun SB berkuasa malah memupuk korupsi kian masif. Untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi saja, telai apalagi mengurus kasus BLBI. Jadi dalam hal ini, SB tak berani mengangkat kasus BLBI ini ke permukaan. Lain halnya dengan Jokowi. Walaupun telah membuka kasus BLBI, setidaknya pemerintahan Jokowi sudah berupaya keras untuk mengembalikan semua hutang negara dari para pelaku pengemplang dana BLBI, terutama utang-utang dari klan Cendana.
Presiden Jokowi pun juga telah membentuk Satuan Tugas BLBI yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan penyelesaian serta pemulihan hak negara yang didapat dari dana BLBI secara efektif dan juga efisien. Pembentukan Satgas ini juga tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Coba bayangkan, jika terkumpul dana dari utang keluarga cendana, berapa nasi bungkus yang bisa dibeli? Berapa bulan bisa mengadakan demo berjilid-jilid dan... Jadi, siap-siap ya, akhirnya kadrun ini akan bangkrut. Tetapi yang namanya keluarga cendana, harta warisan tidak akan habis hingga 7 turunan. Pemerintah harus antisipasi jika harta kekayaan keluarga cendana diusik. Khususnya bagi para aparat keamanan harus tetap waspada dengan kemarahan keluarga cendana. Memakai preman-preman berjubah agama untuk melakukan aksi demo. Klan cendana akan terus memproteksi harta kekayaan mereka supaya tidak kembali ke negara. Propaganda melawan terhadap pemerintah dan Jokowi akan dihembuskan. Padahal jika saja semua rakyat cerdas, tujuan Jokowi dan pemerintahannya menagih hutang-hutang para debitur yang tak bertanggung jawab adalah baik dan juga mulia. Jokowi ingin uang rakyat yang mengendap di rekening mereka itu kembali kepada rakyat. Sudah cukuplah kita ditindas oleh rezim Orde Baru yang membuat banyak rakyat miskin tambah melarat dan membuat orang kaya makin melimpah kekayaannya. Kita doakan ya, semoga pemerintah bisa menarik kembali semua hutang para pengemplang dana BLBI. Selain itu, kekayaan yang didapat dari proyek bernilai fantastis hingga bermain culas dengan praktek monopoli pun harus ditarik hartanya. Hanya di zaman Orde Baru, keluarga cendana bisa menjadi pengusaha kaya raya. Hanya di klan cendana meminjam hutang tanpa jaminan aset dan hanya cukup dengan SK proyek. Itu pun dengan memakai nama besar ayahnya. Maka dana akan keluar dengan cepat. Demikian kira-kira.